Halo semua, dengan saya di sini Nicholas Leonardo. Malam ini, saat ini, saya akan membahas tentang fintech. Ah, fintech itu sebelum itu kita mari mengenal sedikit tentang fintech. Oke, jadi fintech itu singkatan dari Financial Technology. Berdasarkan National Digital Research Center, mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Nah, sederhananya itu ya fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Nah, agar ya seperti transaksi kita itu seperti jadi lebih efektif gitu, lebih efektif dan ya lebih aman, lebih praktis lah itu. Nah, terus sebelum itu saya mendapatkan pertanyaan dari Bapak Didik Gunawan. Nah, apa aja pertanyaannya itu? Pertanyaan pertama itu, bagaimana peluang fintech pada saat pandemi COVID-19 ini? Pertanyaan kedua, setelah pandemi COVID-19 berakhir, fintech di bidang apa yang paling berkembang atau maju? Nah, mari kita jawab satu-satu. Pertama, bagaimana peluang fintech pada saat pandemi COVID-19? Nah, peluangnya, eh, sebelumnya ini jawabannya ini menurut pandangan saya ya. Menurut pandangan saya, pengertian saya. Jadi jika ada yang salah, mohon dikritik atau dikasih saran di kolom komentar ya. Nah, peluang di peluang fintech di masa pandemi ini menurut saya cukup besar. Kenapa? Karena sebelumnya itu kan udah dibilang fintech ini dia seperti apa ya, jasa di bidang teknologi. Transaksinya itu semua melalui teknologi, sudah semua serba online. Ini menurut saya ya. Kemudian eh, karena pada saat pandemi ini kan semua orang kan nggak bisa keluar, ya otomatis kan semua serba online. Apalagi seperti udah ada Grab lah, Gojek lah, apalagi tuh ada GrabFood lah, ya kan, yang kadang-kadang makanan tuh. Nah, menurut saya lumayan karena kita nggak harus bertransaksi langsung kepada secara tatap muka. Kita bisa melalui transfer eh, dari e-wallet gitu misalnya atau apa. Ya menurut saya sih cukup besar sih peluangnya. Kemudian yang pertanyaan kedua, setelah pandemi COVID-19 berakhir, fintech di bidang apa yang paling berkembang atau maju? Nah, sebelum itu, Bank Indonesia itu sendiri telah membagi fintech itu jadi 4 kategori. Apa aja itu? Yang pertama crowdfunding dan peer-to-peer lending, kedua market aggregator, ketiga risk and investment management, keempat payment settlement dan clearing. Nah, dari keempat itu masing-masing tuh ada keunggulannya tersendiri sih, seperti misalnya market aggregator. Ini fintechnya berperan sebagai pembanding berbagai produk keuangan, di mana fintech akan mengumpulkan data finansial sebagai referensi oleh pengguna. Misalnya, jika seorang konsumen ingin mencari produk asuransi, konsumen tersebut dapat memberikan data finansial pribadi ke platform fintech, dan platform tersebut akan mencocokkan data konsumen dengan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu contoh. Jadi, dari keempat ini, menurut saya dan menurut pandangan saya, yang paling cocok itu dalam masa pandemi ini yang mungkin akan maju ya, payment, settlement, and clearing. Kenapa itu? Nah, sebelum itu, jenis fintech itu, sorry, jenis fintech ini yang tergolong di kategori ini adalah pembayaran seperti payment e-wallet, payment gateway. Payment gateway merupakan penghubung antara pelanggan dan e-commerce yang difokuskan pada sistem pembayaran. Kemudian ada uang elektronik yang merupakan instrumen pembayaran belanja, tagihan dan lainnya dalam bentuk aplikasi. Nah, otomatis kan di bidang ini kan e-wallet itu sangat berperan penting ya. Kita bertransaksi seperti
Misalnya kita mau beli barang di Shopee, itu kan sekarang udah ada Shopee Pay, itu termasuk e-wallet sih. Ini menurut saya, jika ada yang salah mohon dikritik ya. Jadi dari keempat tuh yang menurut saya tuh payment, settlement, dan clearing. Jadi kedua pertanyaan tersebut sudah saya jawab. Terima kasih semua. Jika ada yang ini jawabannya menurut pandangan saya. Jika ada yang salah mohon dikritik. Terima kasih. Sampai jumpa.